warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa hadiyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik wa tarahham ala hadha an-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Ain. Tema kita malam ini tentang mata. Ada apa dengan mata? Tentunya mata yang kita bahas adalah Al-Ainul Hasid. Mata yang penuh kedengkian. Bab mata ini secara khusus oleh ulama-ulama tazkiyah diangkat karena ada hadis hampir-hampir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini meninggal sebabnya karena urusan mata. Ya. Fadhal ya akhi. Hampir-hampir kita ini banyak umat Islam meninggal dunia, muqaddimah sakitnya itu disebabkan karena pandangan mata. Ya. Mata ini, jemaah sekalian, mata Pak, kita melihat seseorang. Ya, kalau sampai melihatnya tidak kembali kepada Allah, apalagi melihat muncul kecemburuan dalam hati, orang yang kita lihat itu bisa sakit. Nah, tolong sampean yang melihat saya saat ini, jangan sampai ada hasad dengan saya, Pak. Ya, bisa-bisa saya pulang nanti sakit. Terjadi itu. Ini berangkat, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi insya Allah sih kalau antum terbiasa baca Quran tiap hari, ya, maksuratnya jalan tiap hari, tahajudnya jalan tiap hari, biar dilihat orang dengan penuh kecurigaan, penuh hasad, antum tegar, nggak akan sakit. Bahkan yang repot lagi dalam kajian-kajian itu, ada orang, Pak, saudara sekalian, ngelihat orang dengan penuh kedengkian, yang bersangkutan kuat, setan tidak bisa tembus, tapi tembus kepada anaknya. Ini agak berbau-bau ini, Pak, ya. Berbau. Bukan mistis ini. Ini sesuatu yang gaib dan diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau ngelihat seseorang tiba-tiba sampean terkesima dengan orang itu, senang. Jangan lupa, sebelum memuji yang bersangkutan, pujilah siapa? Allah. Subhanallah, orang ini sudah ganteng, putih, ahli ibadah, kalau ngomong enak, menyenangkan, suka berinfak lagi. Kemudian lupa sampean tidak kembali pada Allah, bisa jadi sakit, Pak. Walaupun sampean memuji gitu. Kenapa? Karena pujiannya tidak dikembalikan pada siapa?
pada Allah. Apalagi sampai ngelihat saking senangnya Pak, bisa jadi sakit yang bersangkutan ini. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana la mahalata lah." Kalau kemudian tidak bisa tidak, kalian harus memuji pada orang itu. Qul, katakan, kata Nabi, "Wala nuzakki 'ala Allahi ahada." Tidak ada seorang pun yang pantas dipuji, disucikan, dibersihkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah dulu. Subhanallah, subhanallah. Artinya Bapak kembali pada Allah. Orang ini ya, mudah-mudahan istiqomah gitu. Dan saya juga bisa mencontoh akhlaknya orang ini pula gitu. Karakternya orang ini insya Allah Pak jadi baiknya buat kita semua. Karena sampean mengembalikan semuanya kepada siapa? Pada Allah. Yang repot, ada orang jamaah sekalian, memandangnya itu bukan memang sudah dari awal pandangan kedengkian, kebencian, hasad, hasud, ainul hasidah namanya. Mata yang penuh kedengkian, hasad. Dilihat bisa jadi sakit. Kata Rasulullah di hadis yang lain, orang hamil dilihat bisa jadi keguguran. Nanti saya ceritakan kisah-kisah yang menimpa di zaman Nabi kepada para sahabat. Ridwanullahi alaihim jami'an. Tapi insya Allah Pak, saya bicara seperti ini. Mohon maaf, walaupun kata Rasulullah, rata-rata umatku ini meninggal dunia, itu disebabkan, ada mengatakan sampai 90% lebih, itu disebabkan awalnya dari pandangan mata. Ya, makanya antum ini, kita ini jamaah sekalian, mata yang kita punya harus dijaga dengan betul ya. Dalam kajian Tazkiyatun Nufus, saya pernah menyampaikan pula di sini ya, salah satu yang menyebabkan gelapnya hati ini, terjadinya racun dalam hati ini adalah fudulun nazar, mengumbar pandangan mata. Ya, walaupun ini ada dua pendapat, mengumbar pandangan mata, ada mengumbar pandangan mata kepada lawan jenis, asik. Ya, akhirnya kita tersihir dengannya juga. Minimal Pak, tidak sakit fisik tapi sakit hati. Ya, sakit hati, tidak bisa hilang untuk merenungi orang-orang seperti itu. Nah, ikhwatul iman, jamaah sekalian, nazrah bistihsan musyawwab bihasadin. Pandangan ain ini, pandangan mata ini, pandangan mata melihat seakan-akan kita melihat penuh senyum tapi benci Pak kepada orang itu. Ini suka-suka terjadi basa-basi, yang lihat gitu. Begitu selesai ngomong sama tetangga, sama sebelahnya, ente tahu orang tadi. Padahal kita tadi salaman Pak, pelukan gitu. Begitu selesai dia tahu, lihat orang itu, berat orang ini. Berat. Bisa jadi sakit orang itu Pak. Makanya seorang mukmin Pak harus selalu menjaga apa? Menjaga hati kita. Sehingga mampu mengendalikan mata kita. Kalau melihat orang-orang yang unik-unik, segera kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik, pujilah Allah. Kalau jelek, doakan orang itu. Mudah-mudahan dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian muncul hati kita membara benci kepada yang bersangkutan. Bisa jadi sakit betul jamaah sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Biasanya orang yang punya ainul hasid ini lebih dahsyat memang Pak daripada hasad itu sendiri gitu. Kalau orang hasad urusan hati, ada orang hasad Pak dengan tetangga, kok cepat beli mobil ya gitu. Selesai, tapi tidak kemudian memunculkan kecemburuan yang begitu kuat. Tapi kalau mata ini ya Mas sekalian dilihat mobilnya gitu. Sampai geleng-geleng kepala, setan masuk Pak, dilihat orangnya. Dari mana dapat orang uang ini? Bisa nggak karuan Pak? Ya, nanti kita akan cerita kisah-kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW sampai kendaraannya pun bisa celaka, bisa patah. Onta-onta yang dimiliki oleh beberapa para sahabat yang sukses dalam bisnis ontanya itu, karena kemudian melihat sampai akhirnya semuanya pada meninggal dunia dan patah kakinya. Saudara sekalian rahimakumullah, dulu Rasulullah SAW juga hampir kena matanya orang-orang kafir yang melihat dengan penuh kedengkian karena Nabi sukses menata dakwah ini sehingga wibawa mereka hancur di bawah panji kalimat la ilaha illallah. Kemudian muncul kedengkian kepada Rasulullah SAW. Wa iyyakadul ladzina kafaru
la yuzlikunak bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Allahu akbar. Hampir-hampir orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, seakan-akan melihat Nabi, memandang Nabi, ingin membantu Nabi, tapi di hati mereka penuh kebencian. Mobil khusus ini orang-orang munafikin. Kalau di Madinah dengan orang-orang Yahudi, laknatullahi alaihim jami'an, la yazdikunaka bi absarihim. Mereka ingin menghancurkan Nabi dengan pandangan mata mereka. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengar ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah akan kebenaran ini, sehingga tersingkap semua keburukan yang mereka lakukan selama ini. Muncul kecemburuan, maka melihat kepada Rasulullah dengan pandangan-pandangan sinis, tapi bisa senyum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna innahu lamajnun. Di belakang mereka mengatakan, ini Muhammad gila ini. Saudara, itu sampai konon katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sakit, jemaah sekalian, karena omongan dan pandangan orang-orang kafir yang penuh kedengkian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi, Pak, Ibu, itu nanti yang menjaga siapa? Allah. Bahkan Jibril secara khusus juga menjaga, para malaikat juga menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, jemaah sekalian, insyaallah kalau antum, kita semua yang hadir di sini tiap hari baca Quran 1 juz, tidak bisa 1 juz, setengah juz lah, yang penting istiqomah ya. Yasinnya dibaca, Ad-Dukhannya dibaca, Al-Waqi'ahnya dibaca, Tabaraknya dibaca, ayat kursinya dibaca, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas dibaca tiap hari, sampai tidak perlu takut. Sebanyak apapun pula mata memandang kepada kita, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ruqyah. Ruqyah secara pribadi. Membentengi diri kita secara pribadi, ya, bergantung kepada Allah, maka setan-setan ainul hasidah enggak akan mampu menggoda kita, jemaah sekalian. Subhanallah. Baik, mari kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqq. Al-ainu haqqun. Mata itu, pandangan mata itu sesuatu yang hak, benar. Ada itu, Pak, bukan tidak ada. Ya, makanya sampean kalau memandang orang, termasuk Pak bayi ya, suka-suka sakit. Itu ada sunnahnya bayi itu, jamaah sekalian, dikasih di dagunya itu, Pak, dikasih hitam. Ya. Atau di jidatnya dikasih hitam. Itu sebenarnya tujuan itu, para salafus saleh memberikan arahan seperti ini sunnah, Pak. Bukan dalam rangka supaya ngusir jin, enggak. Supaya orang ketika ngelihat tidak langsung ke matanya sang bayi gitu. Suka-suka orang ketika ngelihat bayi lucu, aduh lucunya, kok gemes, dilihat matanya, Pak, aduh jadi sakit bayi itu. Subhanallah. Sehingga dialihkan oleh apa? Titik yang ada di mana? Di jidatnya ini, jemaah sekalian. Atau yang ada di mana ini? Di dagunya itu. Kalau orang-orang dulu sampai lihat di kampung suka dikasih apa? Titik. Supaya orang tidak langsung melihat kepada mata sang bayi itu. Karena kita, Pak, dari luar biasanya ya sudah banyak maksiat. Betul itu, Pak. Lihat sana, lihat sini, gunjing sana, gunjing sini. Masuk melihat anak yang baru fitrah seperti itu, berbarengan dengan setan, ngelihat, lupa untuk kembali kepada Allah. Jadi sakit bayi itu. Allahu Akbar gitu. Nah, ikhwatal iman, ini al-ain, ya. Oleh karenanya kata Aisyah radhiyallahu anha, juga hadis riwayat Bukhari, kalau yang tadi hadis muttafaqun alaih, qalat, berkata Aisyah, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau amara ay yustarqa min al-ain. Nabi memerintahkan kepada kita untuk meruqyah. Apa meruqyah ini, Pak? Artinya membentengi diri kita dengan bacaan-bacaan yang syar'i. Ya, antum makanya kalau megang bayi, jemaah sekalian, biar dia nggak kena mata itu, bacakan apa? Halo? Kalau gendong, Pak, bacakan ayat kursi gitu. Bacakan Yasin. Ya, bacakan Al-Baqarah.
Ya, baca qul huwallahu ahad atau kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu digoyang-goyang baik supaya dia ada keterikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya masih teringat Pak orang tua kita dulu itu. Saya baru sadar jemaah sekalian. Ini kalimat-kalimat ruqyah yang disampaikan oleh orang tuanya kepada bayi itu supaya dia nggak mudah kena. Bayi itu fitrah. Ini banyak yang menggoda dia jemaah sekalian gitu. Nah, saudara sekalian, jangan kemudian bayi digendong dinyanyikan apa namanya, bubuk, Nina bubuk gitu. Nina bubuk gitu. Kalau tidak bubuk digigit nyamuk. Ya Allah, sama nyamuk sudah takut Pak gitu. Gimana menghadapi orang kafir nanti? Sama nyamuk kecil dibuatnya. Seharusnya kita kalimat dibesarkan hatinya itu, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ista'izu billahi minal 'ain fa innal 'aina haqq." Rawahu Ibnu Majah. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari pandangan mata yang hasad itu. Pandangan mata yang keji itu. Kenapa? Karena fa'inal aina haq, karena pandangan seperti itu sesuatu yang nyata, benar adanya. Akan terjadi itu jemaah sekalian gitu. Subhanallah ya. Saudara, Abdullah bin Abbas, hadis riwayat Muslim radhiyallahu anhuma, qala رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. Mata itu sebuah kenyataan, sesuatu yang hak. Andai kata sesuatu itu bisa mendahului qadar, tentu ain mata itu lebih mendahulunya Pak, lebih kuat mendahulunya gitu. Fa idza istaghsiltum faghtasilu. Kalau kalian merasa ada orang sakit karena pandangan mata kita, itu biasanya obatnya kata Nabi, suruh mandikan Pak dengan bekas air mandi kita ini. Nah, Ustadz kok kayak dukun sekarang ini. Nah, ini Pak saya ingin mengembalikan secara syar'i. Ya, secara syar'i. Ternyata ini ada hadisnya dari Rasul. Dan hadis ini riwayat Muslim. Ya. Karena ikhwatal iman, nanti ada kisahnya jemaah sekalian ya. Ada beberapa sahabat yang sempat memuji sahabat yang lain. Kemudian jadi sakitnya sahabat itu. Dan dia sadar Pak. Karena dia ketika memuji tidak segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mandi Pak. Nah, air mandinya itu dikumpulkan. Dia mandi di atas ember barangkali mandi. Air mandi itu dimandikan bagi yang bersangkutan. Jadi sembuhnya. Ini bukan khurafat ya akhi. Bukan dunia perdukunan, bukan ini. Ini syar'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Ya, tentunya bari'a biiznillah, dia sembuh atas izin Allah karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'ainu tadkhulu ar-rajul al-qabra. Banyak loh ya. Karena masalah pandangan mata, orang bisa masuk kuburan. Artinya bisa mati, Pak. Kesihir. Dengan mata yang tajam itu. Mata yang penuh kecurigaan. Mata yang hasud. Melihat orang dengan penuh kecurigaan, jadi sakit. Halo, Pak. Halo. Saya tidak nakut-nakut ini, Pak ya. Hidup ini pasti di antara kita ini ada yang suka sama kita, ada yang tidak suka. Saya bicara begini, mohon maaf. Na'udzubillah ya Allah. Tolong Pak, tolong hati-hati ya. InsyaAllah, tapi kalau antum sekali lagi, antum dekat sama Allah. Nggak suka maksiat ya. Suka baca Quran. Terutama pembisnis-pembisnis ini Pak. Pengusaha-pengusaha ini. Ya, kalau infaknya kurang, medit, sama tetangga nggak cuek, itu suka dilihat sama orang, bisa jadi sakit itu, bisa nggak karuan. Tiba-tiba masuk ke kantornya bau nggak karuan gitu, kena mata. Ya,
Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, al-ain tadkhulur rajula al-qabra. Ain mata itu bisa membuat orang cepat masuk kuburan. Karena pandangan mata yang hasud seperti itu. Wa tadkhulul jamal al-qadr. Onta Pak yang bagus ketika sampai bagus betul onta ini. Tidak dikembalikan pada Allah. Ketika dia jalan bisa masuk jurang, jemaah sekalian. Padahal dikenal onta ini, ma'asyil muslimin, binatang yang paling kepada majikannya. Saya pernah menyampaikan di momen ini, jemaah sekalian. Makanya Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak akan kau melihat bagaimana Allah menciptakan onta itu. Karena onta ini, ma'asyil muslimin, makhluk yang unik. Di situ ada ular, Pak. Dia berhenti. Tidak pingin dia mencelakakan majikannya, gitu. Tunduknya, patuhnya luar biasa. Sampai yang katanya kalau jual beli onta, dia tahu, Pak, majikan saya ini, gitu. Begitu dia terjadi akad dijual onta ini, walaknya, Pak, kembali kepada yang membeli, jemaah sekalian. Kepada yang ini sudah lepas. Tidak ada ketaatan lagi. Allahu Akbar. Itu bisa onta bisa celaka karena pandangan mata manusia ini, ma'asyal muslimin. Subhanallah. Allahu Akbar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ini siapa yang tadi ini? Mas. Ono yang masuk. Tak dimatikan sampean. Nah, oleh karenanya, saudara sekalian, tolong bagi barangkali ada di antara kita. Ini yang faham biasanya masing-masing pribadi kita, Pak, ya. Sampean sudah rutin umpamanya datang ke dokter 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali sudah general check up gitu. Tiba-tiba sakit, nggak jelas sakitnya gitu. Halo? Nggak jelas sakitnya jemaah sekalian gitu. Cobalah barangkali sampean kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan Al-Quran, baca Quran. Karena ruqyah ini jamaah sekalian yang paling baik adalah ngeruqyah secara pribadi. Ruqyah ini jampi-jampi, pada akhirnya jampi-jampi yang mengikuti sunnah Rasulullah dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca. Kalau tidak mempan juga, tidak jadi masalah. Setelah dia berusaha maksimal mungkin, masih juga tidak sembuh-sembuh, boleh minta bantuan kepada orang yang memang dekat dengan Allah. Perasaan kita dekat dengan Allah. Yang memang dia bisa meruqyah orang. Karena ternyata Nabi SAW pernah diruqyah pula oleh Aisyah. Nabi juga pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Nanti kita akan bicara masalah ini jamaah sekalian. Nabi itu konon jamaah sekalian sempat pula. Ya, sempat. Dan makanya Pak ini maksumnya Nabi langsung ketahuan oleh Jibril. Ya, ini sekaligus memberikan contoh. Nabi saja kena, apalagi kita jamaah sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan wa fi wajhiha saq'ah, faqala istarqu laha fa inna biha nadrah. Allahu akbar. Pernah sekali waktu Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi SAW melihat di rumahnya Ummu Salamah ada budak wanita. Ya, mohon maaf jemaah sekalian. Wa fi wajhiha, di wajahnya itu jemaah sekalian ada titik hitam, ya, yang cukup besar, bukan tai lalat apa kalau bahasa Jawa ini Pak, tai lalat itu Pak. Apa tadi? Iya, apa lagi itulah, ada sak seperti itu. Kata Nabi, istarqulaha fa inna biha nadrah gitu. Ayo banyak doakan pada wanita ini. Kenapa? Karena setiap orang melihat langsung membuat orang mencibirkan orang ini. Khawatir kata Nabi kalau enggak dia di backup oleh ruqyah yang kuat, dia bisa jadi sakit gitu. Mohon maaf Pak ya, bagi yang di antara kita ada yang unik-unik, barangkali kemudian dilihat orang ini sudah hitam jerawatan gitu ya gitu. Sudah jerawatan lagi, ini bisa lebih jadi sakit orang ini jamaah sekalian gitu. Nah bagi kita, saya bicara seperti ini jamaah sekalian, jangan dibiasakan kita sering melihat fisiknya orang. Ya, kalau ganteng, baik, cantik, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian orang itu mengerikan menurut pandangan mata kita, sampean diam Pak. Jangan berpikir macam-macam. Kalau sampai kita berpikir macam-macam, ngelihat lagi, bisa jadi sakit orang itu jamaah sekalian.
Nah, ini pembantu Nabi, ada tai lalat besar Pak, barangkali gitu ya. Dilihat, sakno gitu. Dia tidak kemudian kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sakit kata Nabi, segera ruqyah orang ini. Istarqu biha. Ya. Kasih jampi-jampi orang ini, jampi-jampi yang syar'i Pak ya, yang sesuai dengan hadis Rasulullah, yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, baik. Lalu bagaimana mengobati orang yang seperti itu? Dikatakan dalam kitab ini, "Idza urifa al-a'in yu'maru bil ightisal thumma yu'khadhu al-ma' alladhi igtasala bihi wa yusabbu 'ala al-mahsud min khalfihi fayashfi bi amrillah subhanahu wa ta'ala." Gitu. Allahu akbar. Kata Nabi, kalau dia dikenal ada orang matanya sempat hasut kepada seseorang dan orang itu jadi sakitnya karena pandangan mata kita, apa Pak ya? Suka-suka ini menimpa pada kita. Ketemu lagi sama orang yang bersamaan gitu. Ketemu lagi gitu. Ketemu lagi gitu. Suka-suka Pak, tiba-tiba dapat 2 hari meninggal orang itu. Ya, mohon maaf Pak, saya bicara seperti ini. Ya, yang bersangkutan ini saya berbicara sering terjadi Pak. Lihat orang lama nggak jumpa, tiba-tiba tuh ketemu lagi gitu. Di waktu yang bersama apa, besoknya lagi di hari yang sama. Itu kalau kita kembalikan pada Allah, bisa jadi masalah pada orang itu. Ini Pak, makanya kebersihan hati ini harus tetap kita jaga supaya mata kita tidak jadi masalah mencelakakan orang. Kalau dia tahu betul orang itu sakit karena pandangan mata kita, segera kita mandi. Kata Nabi, di atas ember, bekas air yang kita mandi itu jamaah sekalian, berikan bagi yang bersangkutan. Dan suruh mandi, tuangkan dari belakang, kata Nabi SAW. Insya Allah orang itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadis ya Pak, saya tidak mengarang. Ini bukan dunia klinik dan perdukunan. Ya, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, al-iktsaru min qiraatil Fatihah. Memperbanyak baca surat apa? Al-Fatihah. Ada yang tidak hafal Fatihah? Hafal semua kalau Fatihah ya. Cuma ketika baca Al-Fatihah, jangan hanya sekedar waladhdallin amin, tapi fahami kalimat demi kalimat yang kita baca itu. Wal mu'awwidhataini, wabil khusus qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu anjuran Nabi. Dan yang ketiga, wa ayatul kursi, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahu akbar. Nah, kemudian ikhwatul iman, sebagaimana saya pernah menyampaikan beberapa bulan tahun yang lalu barangkali ya, yaitu qira'atut ta'awudzat an-nabawiyyah al-atiyah. Dianjurkan kita membaca zikir-zikir yang ma'sur, zikir-zikir ruqyah namanya, yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Halo Pak. Tadi ketika saya baca doa ini ada yang bergetar sedikit? Halo? Ada yang agak derdek gitu? Ini saya tidak merekayasa Pak, saya cuma baca saja. Tapi ketika saya baca begini ada yang derdek, berarti sampai ada masalah itu. Ketika ada masalah seperti itu, sampean mulai sekarang malam ini harus sering tahajud. Ya, harus sering baca Al-Quran, baca maksurat. Saya ulangi lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Kalau baca ini ada yang ngantuk Pak,
Nah, ini kalau bahasa-bahasa ruqyah begitu ya. Kalau ada yang ngantuk, ada yang gemetar, ada yang merasa takut, sadarilah sampean ini sedang ada masalah secara psikis. Halo? Saya tidak nakut-nakuti Pak, ini sesuatu yang wajar dalam hidup ini. Karena kita tidak tahu, setan dan jin suka mengganggu manusia di saat kita teledor. Lewat mata-mata manusia. Halo? Maka kalau ada yang merasa di antara kita seperti itu, mulai malam ini sering-sering tahajud. Ya, duhanya ajak laksanakan. Baca Quran minimal 1 hari 1 juz. Insya Allah sampai aman. Selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. A'udzu bikalimatillahi tammatil ladzi la yujawizuhunna birrun wala fajir. Min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara'a. ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقا بخير يا رحمن. Nah, sampai kalau dengar seperti ini semua maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwatal iman, sekali lagi ini doa-doa yang maksud dari Rasulullah. Ini ada hadisnya jemaah sekalian. Silakan sampean bacalah. Sudah terlalu banyak buku-buku yang berbicara masalah ini, ma'asyarul muslimin. Aduh, ini keasikan saya bicara begini, Pak. Pak, siapa ini? Mas Duki, lanjut? Atau bagaimana ini? Ini jangan terlalu lama, Pak. Saya bahas begini nanti sampean keasikan. Cukup dalam. Ada pertanyaan? Atau saya lanjut ini? Mana Mas Dukinya? Ngumpet Pak Mustuki ya. Lanjut ya. Lanjut, oke. Kalau lanjut berarti tinggal berapa menit lagi nih. Baik. Dan ini banyak sekali jemaah sekalian ya, doa-doa yang maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah Hasan dan Husain radhiyallahu alaihim jami'an. Kana alaihi salatu wassalam min khawfihi min isabatil ain lil Hasan wal Husain yurqihuma daiman yaqulu alaihi salam. Coba lihat Pak. Nabi itu memang cucunya Hasan dan Husain gemes Pak. Ganteng, lucu, cerdas, sehingga kadang-kadang orang gemes kepada anak itu, lupa memuji Allah, jadi sakitnya anak itu. Karena Nabi khawatir dua cucunya ini akan kena mata orang-orang yang kemudian dia tidak kembali pada Allah. Apa kata Nabi? U'idhukuma bikalimatillahi tam min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Hakadha kana yu'idu Ibrahim, Ismail wa Ishaq. Kata Nabi, beginilah dulu Nabi Allah Ibrahim meruqyah, mendoakan siapa? Putranya Ismail dan Ishaq. Allahu Akbar. Apa? U'idhukuma bikalimatillahi tam min kulli syaitanin muhamma wa min kulli ainin lamma. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Aku berlindung untuk kalian berdua kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sangat sempurna, yaitu Al-Quranul Karim, dari segala gangguan setan yang mengganggu dan dari berbagai macam gangguan mata yang penuh hasud seperti itu. Nah, ini aman insyaallah jamaah sekalian ya. Jadi kalau sampean punya anak ganteng, orang tua doakan. Itu juga ruqyah namanya. Walaupun tanpa harus secara khusus saya ingin meruqyah kamu, tidak usah. Doakan saja, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Saudara sekalian, ternyata Jibril alaihissalam pernah juga meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril alaihissalam ata an-nabiy faqala ya Muhammad istaqait? Qala na'am. Ya Muhammad, engkau lagi sakit sekarang? Iya, kata Nabi. Faqala Jibril, bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika wa min kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi urqika. Itu bahasa Jibril jamaah sekalian. Dan ini hadis riwayat Bukhari jamaah sekalian. Kata Jibril, dengan nama Allah saya meruqyah engkau dari min kulli syai'in yu'dhika, dari berbagai macam, dari segala sesuatu yang menyakiti engkau, dan dari segala sesuatu
jiwa atau mata yang hasud kepadamu. Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah, saya meruqyah engkau ya Muhammad gitu. Allahu Akbar. Maka kita Pak boleh pakai bahasa Jibril untuk kemudian mengobati anak kita yang sakit dan lain sebagainya. Siapa tahu diganggu oleh bab-bab seperti itu. Makanya ulama-ulama salaf jamaah sekalian, itu sebelum ke dokter katanya dicoba Pak dengan pengobatan begitu. Ruqyah dulu, nggak mempan, berarti mungkin Pak kalau nggak tetap sakit, berarti itu murni penyakit apa? Penyakit fisiknya jamaah sekalian. Allahu Akbar. Cukup ya, ya. Nanti ini kemana-mana nih Pak, saya bicara seperti ini. Ada pertanyaan silakan. Mana Pak Mas Dukinya nih? Halo Pak Mustuki, mana Pak Mustuki ini? Pas bicara begini di dalam dia Pak. Diambil mic-nya Pak, mic-nya. Astagfirullahaladzim. Ya silakan. Siapa yang tanya? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah al-maksurat itu termasuk ru'yah juga? Ya, betul. Maksud itu kan kumpulan doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi, di waktu sore, yang kemudian mencoba ulama-ulama khalaf ini mengumpulkan kumpulan doa-doa Nabi yang biasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya silakan sampean mau ngikuti itu boleh, tapi semangatnya kita semangat ingin mengikuti doanya Rasulullah. Itu bagian dari ruqyah kita secara pribadi, ngeruqyah pribadi kita. Karena dalam surat itu atum dibacakan Al-Fatihah ya, kemudian awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Ya kan begitu. Kemudian baca doa-doa asbahna atau amsayna wa ansal mulk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari ruqyah. Seperti itu. Naam. Ustaz, di sini ada jamaah bertanya, apa yang dibaca Ustaz? Kitab apa yang disuguhkan pada jamaah? Sekarang ini Pak Mas Duki sudah cukup banyak kumpulan doa-doa yang terkait dengan ruqyah syariah. Tapi masih hadis-hadis. Hadis semuanya kumpulan doa-doa yang keluar dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di toko-toko buku banyak sekali. Jadi apa judulnya itu? Ruqyah syariah gitu aja. Ruqyah syariah. Naam. Judulnya yang dibaca Ustaz itu. Oh kalau ini kitab ini Pak namanya kitab Dalilus Sailin ya yang kita baca. Ini saya pikir lebih ini secuil Pak. Secuil. Ada lagi lebih lengkap lagi gitu ya. Ada kumpulan doa-doa Nabi pagi dan sore dan ruqyah yang disyariatkan oleh Rasulullah kepada kita. Ada. Banyak sekali itu. Pertanyaan lainnya? Wah, udah mulai banyak nih Pak yang nanya nih Pak ya. Mungkin Pak Haji silakan. Iya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, anak Rasulullah selalu meruqyat kepada Hasan Husain. cucunya. Naam. Kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa pada akhir hayatnya menurut kita Naam. meninggalnya tragis? Siapa itu? Hasan Husain. Eh. Oh iya iya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, saya tidak berani mengatakan tragis, Pak. Ya, menurut kita ya tragis. Makanya saya luruskan, itu tidak tragis kalau saya itu ya. Kalau kita bicara kematian, ma'asyarul muslimin, mati itu hak. Mati itu sesuatu yang hak ya. Cuma akhir kematian itu kan beda-beda. Ada mati lewat pedang, ya. Ada mati lewat tsunami, ya. Ada mati lewat pesawat terbang meledak, gitu. Ada mati lewat gempa bumi. Ada mati kena longsor. Macam-macam. Walaupun rata-rata kita mati harus lewat sakit dulu ya. Seminggu di rumah sakit, 10 di rumah sakit, baru kemudian innalillahi wa inna ilaihi. Tapi ujung-ujungnya apa? Mati. Buat kita yang mati ketika meninggal dunia itu husnul khatimah atau tidak? Halo? Itu yang paling penting, Pak. Buat kita yang paling penting, apakah kita meninggalkan dunia ini husnul khatimah atau tidak? Apakah nanti saya kemudian tebas leher saya oleh orang? Ya, disihir sama orang? Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Atau saya di atas pesawat meledak, yang penting mal iman kita ketemu Allah Subhanahu wa taala gitu.
Nah kebetulan ketika dengan Hasan Husain itu, antum katakan tadi cukup strategis karena fitnah dunia yang ada. Tapi pada waktu itu Hasan dan Husain beristihad untuk mengembalikan wibawa negara ini pada waktu itu. Ya, saya tidak tahu, tidak berani mengatakan istihadnya salah atau benar. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah cucu Rasulullah ketika beristihad, andai kata salah, istihad bagi orang mukmin yang punya iman dapat 1 pahala. Dan benar dapat 2 pahala gitu. Nyambung jamaah sekalian gitu. Saat ini sekaligus Pak kita memberikan arahan ini, saya ingin meluruskan masalah tentang sejarah kaum muslimin yang banyak berdarah-darah katanya jemaah sekalian gitu. Kayak contoh antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ya, yang kemudian terjadi perang saling bunuh-membunuh di antara banyak sahabat pada waktu itu. Ingat, mereka semua dengan kondisi politik yang cukup keras seperti itu mereka beristihad, Pak. Siapa yang berani mengatakan mengkafirkan Muawiyah? Penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak berani. Muawiyah melawan Ali pada waktu itu dia beristihad karena kondisi pada waktu itu harus berbuat seperti itu. Kalau salah dapat 1 pahala insyaallah. Kalau benar dapat 2 pahala. Begitu pula kepada Ali karramallahu wajhah, khulafaur rasyidin yang sudah dijamin surganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, bukan hanya Ali ya. Utsman bin Affan juga meninggal itu oleh Khawarij, dipegang lehernya Pak, kemudian tebas gitu. Kemudian dipegang Pak, begini, apa kepalanya itu. Kayak megang nanas jemaah sekalian gitu. Bisa dibayangkan. Mantunya Rasulullah. Apakah kita kemudian tragis? Tidak tragis. Dia pada waktu itu menegakkan kebenaran. Cuma endingnya dengan cara seperti itu. Yang jelas dia ke surga. Sudah jelas. Ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Pak ya. Naam. Terakhir, paling pendek pertanyaan. Ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berkaitan dengan mata itu Ustaz. Ya. Di Al-An'am 104, Allah mengajarkan kita untuk melihat tidak hanya dengan mata kepala, tapi juga mata hati, basar dan basiroh. Nah itu apakah ada kaitannya antara melihat mata kepala, mata hati, dan apa yang diceramakan Ustaz? Iya, pembahasan kita mata kepala Pak. Pembahasan kita mata kepala. Mata kepala yang berangkat dari hati yang jelek. Atau mungkin berangkat dari mata hati yang jelek. Hasud, tidak cocok sama orang dilihat. Dengan penuh kebencian, jadi sakit orang itu. Dan mudah-mudahan kita tidak punya sifat seperti itu, insyaAllah ya. Seperti itu. Naam. Karena sedikit, jawabannya juga sedikit juga nih Pak. Habis ya. Sambung lagi aja nanti Mas ya, ditahan ya. Biar sampean juga bisa hadir pekan depan, insyaAllah. Baik, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah.